Shalom, selamat pagi. Bersyukur buat berkat, kemurahan, dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman di dalam kita menjalani hari-hari yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebelumnya, mari kita mempersiapkan diri kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh dan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati setiap kami yang ada pada hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, biarlah Tuhan yang menuntun kami, sehingga hati dan pikiran kami boleh tertuju kepada Tuhan, dan kami mengerti apa yang akan diberitakan pada pagi hari ini sebagai pedoman kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 46 ayat 1-4. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 46 ayat 1-4. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Amin. Seorang anak laki-laki sedang bermain layangan di pekarangan rumahnya. Namun, setelah cukup lama ia mencoba menerbangkan layang-layangnya, dia gagal dan dia tampak kesulitan, namun ia tetap berusaha untuk menerbangkan layang-layangnya. Melihat dari kejauhan, ayahnya memperhatikan anaknya ini gagal terus untuk menerbangkan layang-layangnya dengan tinggi. Kemudian ayahnya mencoba untuk mendekati dan menanyakan apa yang terjadi. Apa yang terjadi, anak-anaknya kemudian menceritakan kepada ayahnya bahwa ia sudah berusaha dengan sangat keras untuk menerbangkan layang-layangnya dengan tinggi. Tapi tak kunjung layangannya itu terbang tinggi. Lantas ayahnya pun bertanya, bagaimanakah cara anak itu menerbangkan layang-layangnya? Anaknya pun menjawab bahwa aku menerbangkan layangannya mengikuti arah angin. Karena kalau aku melawan arah angin, layanganku ini akan putus dan tidak akan terbang. Mendengar jawaban dari anaknya, ayahnya pun coba untuk menjelaskan, jikalau ingin layang-layangnya terbang tinggi, dia perlu untuk menerbangkan dengan arah yang berbeda, arah angin yang berbeda. Lantas anaknya pun sedikit terkejut dengan jawaban ayahnya. Mengapa bisa ayahnya memberikan jawaban seperti itu? Bukankah menerbangkan layangan dengan arah yang berbeda itu akan membuat layangannya menjadi putus? Tetapi tidaklah demikian. Konsep layang-layang jika ingin terbang tinggi harus melawan arah angin. Dengan melawan arah angin, layangan bisa terbang tinggi dan bisa terbang dengan indah. Kadangkala dalam kehidupan kita begitu takut dalam menghadapi angin atau badai pencobaan yang menerpa kita. Kita merasakan takut dan khawatir tentang badai pencobaan yang kita alami. Ketika bangun pagi kita menjadi cemas, ketika melihat sesuatu kita menjadi cemas akan apa yang terjadi. Entah kita mampu menghadapinya, entah kita gagal di dalam menghadapinya. Sebagai manusia biasa, kita mengharapkan kehidupan yang mulus dan lurus tanpa mengalami hambatan, masalah, tekanan, kesulitan, atau badai kehidupan. Kita mengharapkan kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Jika bisa diibaratkan, kita pengen kehidupan kita lurus bebas hambatan seperti jalan tol. Kalau kita bisa menyingkirkan semua permasalahan hidup yang kita miliki seperti menyingkirkan debu, mungkin kita akan menyingkirkannya demi mencapai kehidupan yang tanpa permasalahan sedikit pun.
Namun, bukankah tidak ada kehidupan yang semacam itu? Bahkan, secuil pun kita pasti menghadapi permasalahan. Kehidupan semacam itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak membawa kita dewasa di dalam Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan atau mendambakan kehidupan yang mulus 100% tanpa adanya masalah sedikit pun di dalam kehidupan kita. Kita pasti diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Entah itu angin sepoi-sepoi atau badai kehidupan sekaligus. Saya tidak tahu pasti apa yang saat ini saudara alami. Apa yang pagi hari ini saudara pikirkan. Permasalahan apa, pergumulan apa yang saudara hadapi. Entah itu permasalahan, pergumulan di dalam relasi kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, atau tentang diri kita sendiri. Mungkin ketika kita memikirkan semuanya itu, pikiran kita menjadi kacau, perasaan kita menjadi kacau, kita ketakutan, kita khawatir terhadap permasalahan itu. Sebagai orang percaya, kita tidak bisa mengharapkan kehidupan yang mulus, yang tanpa permasalahan. Tetapi sesungguhnya, sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya Tuhan, kita punya pengharapan di dalam Tuhan, di dalam setiap hal yang kita alami, di dalam setiap badai yang kita alami. Di dalam Mazmur 46 yang kita baca, khususnya dalam ayat 1 dan 4. Dengan penuh iman kita perlu mengimani bahwa oleh pemazmur menyatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Allah adalah kekuatannya. Dan melalui Mazmur ini yang kita baca, kita diingatkan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Tempat perlindungan. Tempat perlindungan menggambarkan perlindungan dari bahaya, menunjukkan bahwa Allah adalah keamanan sejati kita di tengah-tengah badai kehidupan yang kita alami. Kekuatan mencakup kekuatannya yang bekerja dengan kuat kuasa di dalam kita dan memungkinkan kita mengatasi halangan-halangan dalam kehidupan kita. Dan dia menjadi penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Allah sedia untuk menolong umatnya dan mengharapkan kita berseru kepadanya untuk memohon pertolongan daripadanya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini mengingatkan kita, mengajarkan kita sebagai orang percaya yang saat ini mengalami badai pencobaan untuk percaya kepada Tuhan atas kuasa, atas kekuatan, atas hadiratnya di dalam kehidupan kita dalam masa-masa sulit yang kita alami. Kiranya perenungan hari ini menguatkan kita di dalam kita menghadapi badai pencobaan di dalam hidup ini. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut atau bahkan cemas yang berlebihan. Melainkan kita perlu menyadari dan mengimani akan kekuatan, akan pertolongan Tuhan. Maka dalam segala pergumulan, di dalam segala kesulitan yang kita alami, kita mampu melawan, kita mau menghadapinya. Bagaikan layang-layang yang akan terbang hanya dengan cara melawan angin, maka kita pun perlu melawan angin badai itu untuk bisa menghadapinya, untuk bisa menyelesaikannya, dan untuk bisa melewati itu semua. Ayat 3 mengatakan, sekalipun bumi berubah, gunung-gunung bergoyang, aku tidak akan takut. Di sini pemazmur mengatakan dengan penuh iman bahwa pertolongan dari Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Dia tidak takut jikalau apa yang terjadi ke depan tidak sesuai dengan harapannya. Tidak ada alasan untuk pemazmur mengkhawatirkan perkara-perkara yang ia alami. Sebab Tuhan jauh lebih perkasa, jauh lebih besar dari semua yang ia alami. Dan hendaknya pun kita punya kerinduan semacam itu. Kita mengimani dan kita mempercayai bahwa Tuhan
jauh lebih perkasa, jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari badai kehidupan yang kita alami, dari badai pencobaan yang kita alami. Dan Tuhan akan menyertai kita menghadapi segala perkara yang kita alami. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui Mazmur yang telah kita baca pada hari ini, kita mau menaruh kepercayaan kita sepenuhnya di dalam pertolongan Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi badai pencobaan. Dan teruslah mengandalkan Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan. Maka apapun yang kita alami ke depan, sekalipun badai pencobaan itu terasa berat sekali bagi kita, tapi ingat, Tuhan jauh lebih perkasa. Tuhan jauh lebih besar dari semua hal yang kita alami. Kiranya firman ini terus menguatkan kita di dalam kita menjalani hari-hari yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan kami diingatkan akan pertolongan Tuhan, akan penyertaan Tuhan di dalam kami menghadapi hari-hari yang berat Tuhan, di dalam kami menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang kami alami di depan kami. Kami tahu kami manusia yang lemah Tuhan, tetapi pada hari ini Tuhan, pada detik ini kami mau mengimani bahwa Tuhan yang akan menguatkan kami, bahwa Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kami, sehingga kami mampu melewati hari-hari ke depan, sehingga kami mampu melawan angin badai topan itu di hadapan kami Tuhan. Bukan karena kuat hebat kami, jika ke depan kami mampu melewati itu semua, tapi itu semua karena pertolongan Tuhan. Ajar kami Tuhan, berikan kami hati untuk kami terus mengimani bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kami, sehingga kami tidak perlu khawatir, sehingga kami tidak perlu cemas di dalam kami melewati hal-hal yang tidak mengenakan bagi kami, di dalam kami melewati setiap kesulitan-kesulitan yang kami alami di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu menyatakan iman kami bahwa Tuhan yang akan terus menolong dan menopang kami. Dan segala aktivitas yang boleh kami kerjakan hari ini, kami taruh di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap studi, setiap pendidikan, setiap relasi yang akan kami lewati bersama-sama pada hari ini. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang sertai kami, sehingga kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kami mampu menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Kami mampu menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Berikanlah kami hati Tuhan untuk terus kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mohon dan kami minta Tuhan yang terus menopang dan menolong kami di dalam sepanjang aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.